Selamat malam semuanya, Shalom. Senang sekali akhirnya saya datang kemari ya saudara ya. Baik, kita akan lihat apa yang dimaksud dengan Hope of Family. Ketika Pak Oliver mengundang saya, dia berkata, Pak punya tema apa? Kebetulan kami sedang membicarakan tentang keluarga. Kenapa saya membicarakan tentang keluarga? Keluarga hari ini ya teknologi bahkan peradaban kita ini telah menggeser tentang tujuan utama berkeluarga. Itu sebabnya saya memberikan tema Hope of Family. Artinya begini, rencana indah Tuhan untuk keluarga itu apa? Mari kita buka dulu ayatnya ya. Saya janji minggu depan kalau saya khotbah lagi, pulang dari Bali pasti nggak rusak lagi saudara ya. Pulang dari Denpasar, saya akan kirim nanti lewat Dropbox supaya langsung masuk ke filenya multimedia di tempat ini. Kita buka Mazmur 128 dulu ya. Ada kurang lebih kalau di PowerPoint itu 24 gambar slide saudara ya. Hari ini mungkin saya tidak bisa menampilkan satu pun dari slide itu. Mazmur 128 sambil saya khotbah, sambil saya kirim data saya. Baik, Mazmur 128 ayat 3 dan 4 bisa ditampilkan. Ya, ini yang dikatakan oleh Alkitab tentang Hope of Family. Jadi Tuhan itu punya mimpi yang sangat besar, Tuhan itu punya plan yang sangat besar dengan hadirnya keluarga. Jadi jangan saudara menyesali kalau hari ini kau berkeluarga, mungkin kau berkata begini, Pak saya menikah ini kecelakaan. Gitu. Pak saya menikah ini dijodohkan Pak, kayaknya saya nggak cocok dengan dia. Dengar, apapun proses pembentukan keluarga dalam kehidupan saudara, mau karena kecelakaan, mau karena perjodohan, ya toh, atau mungkin karena salah milih begitu, atau karena diguna-guna, tidak penting. Yang penting pernikahan kalian diberkati Tuhan. Ya toh, jangan merasa begini, kayaknya saya digendam ini, enggak ya. Kayaknya saya dijodohkan ini, kayaknya saya kecelakaan, enggak. Tidak perlu ada yang disesali. Yang perlu kita lakukan adalah kita membawa keluarga kita kembali kepada apa yang direncanakan Tuhan. Setuju katakan amin. Nah ini yang dirancang Tuhan. Dikatakan begini, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ketika saya membaca ayat ini, inilah konsep awal. Inilah original konsep daripada sebuah keluarga. Di mana Tuhan rindukan keluarga itu ada suami, ada istri, ada anak-anak. Yang di dalamnya mereka tumbuh mengasihi Tuhan. Tumbuh takut akan Tuhan, sehingga dikatakan pada akhirnya atau pada saat masa tertentu maka akan didapati istrinya seperti pohon anggur yang subur. Jadi nggak salah kalau tiba-tiba istri kita, pasangan kita, ya toh, ya si garwo kita ya bahasa Jawanya begitu ya, itu menjadi tambah tambun, menjadi tambah lebar, tambah seger begitu, ya. Itu salah satunya menggenapi. Tetapi yang dimaksud dengan pohon anggur yang subur ini, kalau saudara perhatikan pohon anggur ya, pohon anggur dikatakan baik, pohon anggur dikatakan sempurna apabila dia berbuah, lalu buahnya itu manis. Yang Tuhan harapkan begini, makin lama sebuah keluarga dibangun, seorang istri akan menikmati yang namanya puas, bahagia. Kata-kata ini jarang diucapkan saudara, hanya saudara temukan di gereja GSJS, gereja 1 jam saja, puas bahagia saudara ya. Kalimat ini hanya muncul di sana saudara ya. Nah saudara serius, kalau saudara nggak pernah khotbah di sana nggak akan pernah dengar kata puas bahagia ya. Karena semua itu pernah diakennya itu kalau doa selalu begini, aku berdoa supaya semua jemaat di sini puas bahagia. Hanya gereja itu yang mengucapkannya saudara ya. Dan yang kedua adalah saya di tempat ini. Jadi Tuhan itu inginkan istri-istri dalam sebuah keluarga itu makin lama itu makin memberikan kepuasan, seger begitu loh ya. Ya toh? Amin. Jadi kalau saya melihat ada istri-istri ya dalam sebuah keluarga tambah lama kok tambah layu gitu ya. Loh, tua boleh itu pasti. Tapi beda, tua kalau bahagia, puas bahagia itu beda. Makanya Tuhan inginkan ini yang terjadi. Lalu dikatakan di sana anak-anaknya pada usia tertentu dikatakan akan seperti tunas pohon zaitun.
Nah, dikatakan tunas pohon zaitun ini kira-kira ini pertengahan atau kira-kira masuk dalam usia pernikahan yang ke-20 atau usia pernikahan 25 tahun, 30 tahun. Karena apa? Dikatakan anak-anaknya akan menjadi tunas pohon zaitun. Kenapa dikatakan tunas pohon zaitun, Saudara? Kok tidak dikatakan tunas tunas daripada kelapa atau tunas yang lain? Tunas pohon zaitun ini luar biasa. Karena untuk bisa bertunas sebuah pohon zaitun itu melalui proses yang sangat-sangat sukar. Karena digali dalam ukuran tanah 1 meter kali 1 meter kedalaman 1 meter. Bukan 1 meter kali 2 meter kedalaman 1 meter. Iku ngobur, Saudara ya. Gitu. Iku mendempeti, Saudara ya. Tapi kalau 1 meter kedalaman 1 meter itu tunas pohon zaitun. Lalu begitu tunas yang kering itu ditanam, dia tidak langsung diuruk dengan pasir, tapi diletakkan batu yang besar di atasnya, baru diuruk dengan pasir galian tadi. Tujuannya apa, Saudara? Supaya tunas itu berakar dulu ke dalam. Itu sebabnya, Saudara, kalau sampai didapati tunas yang tadinya ditutup dengan batu, lalu dia bisa memecah batu atau tumbuh di sampingnya batu sampai keluar, Saudara, itu berarti akar daripada tunas pohon zaitun ini sudah sangat-sangat dalam dan dia bertemu dengan sumber air dan dibutuhkan 40 tahun ya 30 tahun untuk bertunas memecah batu itu. 10 tahunnya itu untuk tumbuh dan berbuah. Makanya di usia ke-40 anak-anak kita ya itu usia yang di mana dikatakan dalam sebuah materi tentang keluarga, di sana dikatakan bahwa ketika anak-anak umur 40, maka orang tua akan menjadi bangga karena anak kita telah menjadi seperti yang kita harapkan. Kalau orang Jawa bilang itu wis dadi wong, Saudara ya. Dulu ini dudu gorong, Saudara ya. Setelah 40 tahun dia berhasil iku wis dadi wong, Saudara ya. Itu istilahnya. Dan kemudian dikatakan inilah konsep yang terjadi kalau keluarga itu benar-benar seperti yang diinginkan Tuhan, berjalan seperti yang diinginkan Tuhan, maka laki-laki atau suami itu ya akan disebut laki-laki yang takut akan Tuhan. Betapa bahagianya yang laki takut akan Tuhan, istrinya puas bahagia, Saudara ya, lalu anak-anaknya menjadi kebanggaan. Inilah konsep keluarga yang diinginkan. Dan saya percaya belum semuanya ke arah ini. Anakku Pak, sik cilik Pak, gurung 40 tahun. Enggak apa-apa, siapkan mulai hari ini. Ya, baik, itu sebabnya kita akan lihat dulu. Yang pertama, dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan 28. Mari kita lihat. Kalau tadi kita melihat bagaimana Tuhan menuliskan lewat Daud, Saudara, tentang keluarga. Sekarang kita lihat, kita ke depan, ke dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 28. Seperti apa keluarga yang harusnya ada dalam keluarga kita. Dikatakan begini, Saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Perhatikan kata supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata merayap di bumi. Lalu ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan diciptakan perempuan. Lalu ayat 28, Allah memberkati mereka, perhatikan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, perhatikan kata beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang merayap di bumi. Perhatikan, dari ayat 26, 27, 28, ternyata keluarga yang diinginkan Tuhan, yang nanti pada hasil akhirnya istrinya puas bahagia, suaminya takut akan Tuhan, anak-anaknya menjadi generasi yang berhasil, seperti di dalam kitab Mazmur tadi, rupanya sejak dari awal, Tuhan mempertemukan, menciptakan manusia, lalu menciptakan keluarga, mempertemukan laki-laki dan perempuan. Tuhan itu dari awal sudah menaruh harapan yang sangat besar, bahwa keluarga nanti kalau dibentuk akan mengalami sesuatu yang besar. Dari ayat yang kita baca, saya menemukan ada empat perhatian Tuhan terhadap keluarga. Yang pertama, dalam Kejadian pasal yang pertama tadi, saya menemukan bahwa manusia atau keluarga yang dibentuk oleh Allah, ya, itu dipercayakan kuasa untuk beranak cucu. Itu sebabnya
Anak-anak saudara itu titipan Tuhan. Ada khotbah saya di bagian 3 daripada Hope of Family. Saya berbicara tentang anak-anak saudara. Jadi anak-anak yang lahir dalam keluarga saudara, ya, itu adalah memang kehendak Tuhan. Karena Tuhan dari awal ingin sebuah keluarga itu beranak cucu. Jadi punya kuasa untuk bertambah banyak. Ya, makanya ada istilah dulu dikatakan bahwa banyak anak, banyak rezeki, saudara ya. Kalau sekarang kayaknya banyak masalah, makanya banyak anak, biaya pendidikan cukup mahal. Lalu yang kedua saudara, keluarga yang dibentuk Allah itu bukan cuma diberi kuasa untuk beranak cucu, untuk bertambah banyak, untuk melahirkan generasi-generasi yang diberkati Tuhan. Tetapi keluarga itu menjadi objek kasih daripada Tuhan, itu yang kedua. Jadi keluarga yang dibangun oleh Tuhan itu, Tuhan mau di dalamnya Allah itu mencurahkan kasihnya kepada keluarga itu. Makanya tidak salah kalau sampai hari ini setiap kali kita menyaksikan ada pasangan yang diberkati dalam pernikahan, selalu gembalanya berkata, biarlah berkat daripada Allah Bapa. Karena dari awal memang seperti itu. Oh, ini bukan mobil saya ya, mobil Xenia, tolong ya. Perhatikan itu bukan bagian dari ayat firman, saudara ya. Ya, segera mobilnya dipindahkan, saudara ya, karena mengganggu begitu ya. Jangan sampai begini, tolong pemilik mobil ini, karena sandal saya keinjak mobilmu, itu malah tidak enak, saudara ya. Segera pindahkan ya. Yang kedua dikatakan begini, keluarga itu diberi kuasa. Yang ketiga, jadi keluarga dari awal itu bukan cuma dikasih otoritas oleh Allah untuk beranak cucu, lalu menjadi objek kasih, tetapi benar-benar diberi kuasa. Makanya dikatakan ketika sepasang suami istri itu menikah, itu blessingnya itu bukan lagi satu, tapi double. Nih, saudara punya kuasa. Mungkin saudara berkata begini, waktu ada beberapa keluarga yang pernah curhat kepada saya, Pak, kayaknya dia bukan jodoh saya, Pak. Dulu saya belum menikah, rezeki saya banyak loh, Pak. Sejak menikah kok malah rezeki saya hilang. Saudara, enggak ada itu sebenarnya. Pasti ada yang salah di dalam hubungan pasangan ini, saudara. Bukan karena ini enggak terjadi, ini harusnya terjadi. Saya menemukan keluarga-keluarga yang dulu ketika masih single, belum menikah, lalu setelah menikah berkatnya bertambah. Ini penggenapan ini. Bukan hanya objek kasih, tapi dia diberi kuasa. Rezekinya bertambah. Makanya ketika kita punya anak, pasti berkat kita bertambah. Makanya jangan pernah, ya bukan saya melarang untuk jangan ikut KB, bukan. Kalau saudara diberi keturunan, nikmati. Ya toh? Jangan setelah menikah, enggak, saya pengen tahan 1 tahun. Itulah karepmu. Gitu. Tuhan tuh punya karep, saudara. Kalau saudara mungkin setelah menikah 2 bulan kemudian saudara hamil atau sudah punya keturunan, itu blessing. Jangan tahu, Pak, saya belum siap, Pak, pekerjaan saya belum mapan. Belum tentu. Memang kau lihat hari ini waktu istrimu hamil, kok belum mapan. Tapi ingat loh, konsep awal Allah membentuk keluarga itu dia ingin menjadikan keluarga itu objek kasihnya, lalu memberikan kuasa. Lalu yang keempat ini saudara, dari ayat yang kita baca tadi muncul bagian yang keempat, yaitu keluarga yang dibentuk dari awal itu Tuhan ingin menjadi keluarga yang bersosial. Artinya apa? Punya komunikasi dan interaksi yang baik. Hubungannya suami istri suami keluarga dengan anak-anak, orang tua dengan anak, itu baik. Secara horizontal itu ada menjadi makhluk sosial. Nah, 4 bagian ini, kalau ada gambar lebih enak saudara saya ceritanya. Nah, itu sebabnya saudara, kenapa tadi di awal saya katakan, hari-hari ini keluarga telah bergeser, teknologi, budaya manusia, peradaban manusia telah menggeser makna dan tujuan awal kenapa keluarga itu dibentuk. Ya, bergesernya gimana? Saya punya gambar saudara. Mungkin gambar ini bisa menunjukkan kepada saudara. Manusia tidak lagi menjadi keluarga yang berinteraksi, di mana Tuhan di sana menyatakan objek kasihnya. Tetapi hari ini teknologi telah mengubah manusia dari orang-orang yang harusnya berinteraksi, membutuhkan satu dengan yang lain, berkomunikasi satu dengan yang lain, sekarang telah bergeser. Di mana gadget telah membuat manusia tidak berinteraksi satu dengan yang lain. Menjadi makhluk yang antisosial. Di gambar ini adalah mereka masih duduk dalam satu sofa, tapi masing-masing pegang gadget dan tidak memperhatikan satu dengan yang lain. Bahkan setahun yang lalu saya menerima sebuah email
dari seorang teman sebuah video tentang pengaruh daripada sebuah teknologi komunikasi. Tidak dilarang dan diceritakan di situ bahwa dulu orang kalau bertanya satu alamat begitu, belum ada HP, belum ada Google Map begitu ya, belum ada alat komunikasi, mereka hanya menggunakan ya mungkin pager atau mungkin alat komunikasi tradisional, telepon rumah, ya toh, surat menyurat. Kalau kita mencari alamat, kita mungkin mencatatnya, kita telepon orang, kita mencatat, lalu kita bertemu dengan orang, lalu kita tanya, Pak alamat ini di mana? Begitu kan, di video itu. Tetapi karena gadget, karena teknologi, saya tidak menyalahkan. Orang hari ini menggantikan yang harusnya kita berinteraksi sosial dengan baik, lalu digantikan dengan Google Map, lalu digantikan dengan GPS. Saya membaca sebuah berita dan saya ketawa, saudara. Waktu mudik kemarin, saudara, ada seorang masuk jurang, saudara ya, di Tasikmalaya, saudara ya. Gara-garanya apa? Dia itu perhatikan jalurnya GPS, saudara ya. Karena dia nyetir, ini mudik saudara, dia nggak ngerti jalan di situ tuh seperti apa. Rupanya mungkin GPS-nya nggak update begitu ya. Jadi dia merasa ada di tracknya, tapi dia masuk ke dalam jurang. Untungnya nggak mati saudara. Jurang itu cuma sedalam 4 meter saudara ya. Jadi dia masuk, jadi waktu ditanya, jadi semuanya tuh juga masih melek, nggak tidur. Itu masih jam 7 malam saudara. Tapi mereka masuk jurang karena apa? GPS-nya salah saudara ya. Yakin. Syukur rasa nokon ya. Nah, saya ngomong gini, ini fakta. Nah, itu sebabnya hari-hari ini generasi antisosial. Coba di meja makan, ya toh. Bahkan kalau kita di meja makan, kita sibuk, kita tidak memperhatikan pasangan kita. Coba istri-istri yang pergi sama suami semobil, apa kesibukanmu selama suamimu nyetir? Bebean. Saya paling jengkel kalau lihat istri saya lagi nyetir, lalu dia bebean. Saya bilang begini, kenapa yang dekat kau jauhkan, yang jauh kau dekatkan? Diketahuan, oh iya, langsung dia taruh saudara ya. Ya, serius loh. Kita tidak lagi menjadi makhluk yang sosial, tapi menjadi makhluk yang antisosial. Dan ini telah mengubah keluarga. Saya membaca sebuah artikel yang menggelikan, bertunangan lewat Instagram, saudara. Lah pasangannya di luar negeri, saudara ya. Lalu dia ingin menyerahkan cincinnya, dia shoot, saudara. Aku serahkan cincin, 15 detik tok loh ya, Instagram itu 15 detik ya. Saya serahkan cincin ini, langsung dia jawab, saya juga menerimanya. Ngapain saudara? Jadi orang lain bisa lihat di Instagramnya, oh ini lagi bertunangan nih. Ono aja saudara ya. Nah saya mau katakan, yang seperti ini menghasilkan akhirnya Pak, muncullah keluarga-keluarga yang rentan. Begitu ada masalah, putus. Begitu ada masalah, cerai. Begitu ada masalah, tidak tough. Itu sebabnya saudara, bagaimana kalau keluarga-keluarga yang dibangun seperti ini, yang dilandasi karena apa? Tidak mengerti tujuan utama bagaimana Allah merancang sebuah keluarga, mulai dari mempertemukanmu secara tidak sengaja. Ya toh, engkau merasa tidak sengaja, tapi sebenarnya Tuhan itu yang mendesain, begitu kan? Pernah engkau bercita-cita, saya ingin punya istri yang rambutnya lurus, begitu ya. Tapi di kampung itu tidak ketemu, begitu ya. Tuhan itu memikirkannya untuk saudara. Satu kali engkau pergi sekolah ke luar kota, ditemukan di sana yang rambutnya lurus, saudara ya. Coba ingat kembali ketika engkau bertemu dengan pasanganmu, kan unik-unik, betul? Saya loh bertemu dengan istri saya itu di tempat pemakaman. Waktu ibadah penghiburan, bayangin saudara. Nanti boleh tanya sama istri saya saudara ya. Jadi keluarga dia ini meninggal saudara. Ya, papanya dia ini meninggal, saya juga nggak kenal papanya, saya diutus dari gereja untuk melayani keluarga ini penghiburan saudara ya. Ya toh. Waktu saya ketemu dengan dia ya nggak ada deg-deg glodak, enggak saudara ya. Enggak. Tapi saya percaya Tuhan itu mempertemukan. Karena apa? Saya sudah sebelumnya pacaran 4 kali, saudara ya. Semuanya diputus di tengah jalan, saudara ya. Yang pertama anaknya direktur PLN. Oh, cita-citanya tinggi ya. Golek sendenan sing direktur PLN, saudara ya. Ya toh. Ini banyak pendeta-pendeta kan mintanya istrinya anaknya pengusaha, begitu ya. Supaya tidak khotbah lagi, saudara ya. Seperti teman saya hari ini nggak khotbah dia. Cukup dari warisan orang tuanya. Well, anaknya yang punya karpet Surabaya ya saudara ya, gak usah kerja saudara. Dia bercita-cita, dia dapat akhirnya saudara. Nah
Saya ini diputus, yang kedua Pragawati, kecantol yang namanya Pragawan, saudara ya. Yang ketiga saya naksir teman sekolah, saudara. Wahyu, saudara. Namanya Carolina, ini direkam, saudara ya. Namanya Carolina, biar Carolina mendengar hari ini. Enggak, dia hari ini belum menikah juga, saudara ya. Nah, sampai nggak dapat akhirnya, sempat pacaran diputus di tengah jalan, saudara ya. Lalu yang terakhir, lalu saya berdoa, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saya minta yang model seperti ini, Tuhan ya. Ternyata model itu ditemukan Tuhan di tempat penghiburan, saudara ya. Pertama kenalan, lalu akhirnya jadian, saudara ya, setelah setahun. Semua itu indah, coba diingat-ingat lagi. Tidak ada yang kebetulan, Tuhan yang mempertemukan. Sekarang masalahnya, bagaimana saudara bisa meraih konsep awal daripada Tuhan tentang keluarga, di mana Tuhan memberikan kuasa atas keluarga, Tuhan menjadikan keluarga itu objek kasih, lalu Tuhan menjadikan keluarga itu menikmati semua berkat yang Tuhan sediakan. Bagaimana caranya? Saya punya beberapa catatan dalam Alkitab saya, saudara. Mari kita lihat catatan yang saya buat di dalam Efesus pasal yang ke-5. Mari kita lihat mulai ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Bacaan kita tentang Hope of Family yang pertama ini adalah the original concept. Jadi konsep yang asli dari desain Allah tadi, dan bagaimana kita bisa meraih apa yang menjadi konsep Allah, di mana keluarga itu jadi objek kasih, keluarga itu diberi kuasa, keluarga itu diberkati, ya. Seperti yang dikatakan dalam Kejadian tadi, kita lihat kuncinya ada di Efesus pasal yang ke-5, ayat 15 sampai 25, itu catatannya, tolong nanti dibaca sendiri. Kita membaca ayat 15 sampai 18 saja. Ini yang saya sampaikan. Dikatakan begini, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kalau saudara baca sampai ayat 25, sebenarnya ini adalah sebuah himbauan. Kalau keluarga-keluarga Kristen yang telah diberkati oleh Tuhan ingin menikmati apa yang menjadi konsep Allah, berkat Allah, rancangan Allah yang terbesar di dalam sebuah keluarga, di mana seorang istri akan puas bahagia, seorang suami akan terus tumbuh menjadi seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, lalu anak-anak kita diberkati, konsepnya ada di Efesus pasal yang ke-5 ini. Dan kuncinya ada di ayat 16, 15, 17, dan 18. Ada 3 konsep keluarga, the original family daripada Tuhan. Yang pertama adalah ayat 16. Dikatakan di sana dikatakan pergunakanlah ya waktu yang ada. Artinya begini, keluarga, kalau engkau ingin diberkati, engkau melihat keluargamu ini benar-benar seperti yang diinginkan Tuhan. Ya, suami, istri, anak-anak seperti yang tadi dikatakan dalam kitab Mazmur. Maka dikatakan yang pertama, keluarga itu harus punya yang namanya time in the family. Time in the family, itu yang pertama. Yaitu apa? Waktu dalam keluarga. Kenapa waktu dalam keluarga itu menjadi penting? Jangan sampai peradaban kita, teknologi ini menjadikan waktu tidak begitu penting dalam keluarga. Saya katakan begitu penting. Saya menyadari kenapa waktu itu begitu penting. Waktu untuk keluarga itu begitu penting. Karena di dalam waktu yang ada dalam keluarga kita, orang tua yang memberikan waktu buat anak-anaknya. Ini kesempatan kalian, saudara, untuk memberikan mentoring buat anakmu. Memberikan pengajaran, mengcoach anak saudara. Saya menemukan anak-anak ya yang salah pengajaran. Saya percaya ini nggak pernah di-coach sama orang tuanya. Nggak pernah dapatkan pengajaran, pendidikan, budi pekerti, attitude daripada orang tua. Ada anaknya hamba Tuhan, saudara, main ke rumah, boleh, ya toh, namanya anak kecil, saudara. Iki umur 5 tahun, ku gak cilik maneh, saudara ya. Isok dijak ngomong dan anaknya bukan autis, main ke rumah, saudara ya. Suami istri main ke rumah, ini anaknya hamba Tuhan, saya nggak sebut saja, nanti ini direkam soalnya ya. Main ke rumah, saya kenal keluarga ini, anaknya juga kenal. Nggak pakai babi bu, baru pertama kali datang ke rumah kami, langsung penean yang meja makan, saudara ya. Duh, ini serius, saudara. Langsung penean, tante, ada apa
ini tante? Lo nggak menek kursi lo saudara ya. Teko kursi munggah ning gone meja. Loh, saya lihat itu pertama saya senyum ya. Mungkin karena anak ini ya mungkin lapar atau mungkin belum makan ya. Ini bukan keluarga pendeta miskin loh saudara, enggak loh ya. Saya tahu, saya kenal. Makan, saya pikir ya dia mungkin cari kue begitu kan. Sebentar, tunggu ya Nyo, ini tante nanti yang akan, saya suruh istri saya toh. Ternyata apa? Dia lebih dulu langsung menek saudara, karena ruang tamu saya itu kecil, langsung nyambung dengan ruang makan yang panjang, lalu ada dapur kering saudara. Dia langsung narik kursi, masuk ke dapur kering saudara, buka lemari atas saudara ya. Bukan apa-apa, nek tibo, terus terjadi sesuatu, aku dicekel polisi saudara ya. Patah tulang, terjadi kematian, kena aku saudara ya. Ya, saya melihat itu orang tuanya enggak menengai saudara ya. Bahkan ketika saya bernada tinggi, dia ngomong begini, loh Pak Filipus, biarkan anak-anak Pak, wong itu juga anak-anak kok. Pak Filipus kan pernah punya anak. Dalam waktu itu, aku ya anak tapi gak koyo ngini modelnya gitu. Nah ini penyebabnya karena apa? Karena orang tua sibuk, tidak sempat mengajarkan budi pekerti yang baik. Dalam gambar yang saya berikan saudara, waktu makan, saudara bisa memberikan pengajaran. Waktu makan itu waktu yang paling baik untuk kita bisa memberikan pengajaran. Mari kita buka sebuah ayat ya. Bagaimana orang tua harus menyediakan waktu untuk mengcoach, lalu mementoring anaknya. Coba kita lihat Ulangan 11 ayat 19. Ya. Saya selalu berkata kepada anak saya sampai hari ini, kamu jangan bosan kalau papa bicara, menasihati sesuatu yang saya ulang-ulang. Kalau papa ulang-ulang itu berarti kamu belum mengerti apa yang dimau oleh papa. Tapi kalau papa tidak mengulang, maka berarti kamu sudah melakukan seperti yang papa inginkan. Orang tua punya hak. Jangan saudara, tidak mengajak bicara anakmu, tidak meluangkan waktu buat mereka. Ini penting saudara. Kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Ya. Bukan memperagakannya loh ya, membicarakannya. Dengan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Orang tua punya tugas. Kalau saudara ingin keluargamu menikmati kembali blessing yang Tuhan inginkan, yang harus ada dalam keluarga, dan engkau tidak menangis nanti kalau anakmu menjadi besar, ajarkan mulai dari hari ini. Sediakan waktumu buat anak-anak. Halo? Anak-anakmu berdoa, itu karena dia melihat engkau berdoa. Sediakan waktu. Saya menyediakan waktu, saya makanya. Sampai ada teman tuh berkata begini, Pus, kamu tuh cek pelite. Ngapain kamu mesti pulang? Kamu kan bisa, ini sudah jam 3. Sekalian aja pergi pelayanan, ngapain mesti pulang ke rumah? Saya punya kebiasaan, jam 4 kami makan sama-sama. Karena pagi nggak mungkin bisa. Karena anak-anak harus lebih pagi, dan saya tidak terbiasa makan pagi. Ya. Saya makan seperti orang Israel, jam 10. Jadi kalau mengundang sarapan, jam 10, sudah ya, perhatikan ya. Nah, saya selalu makan itu jam 10, orang Israel itu jam 10. Kalau saudara ingin punya badan ideal seperti saya, jam 10 makannya. Oh haleluya, haleluya. Tenang, sudah 13 kilo turun, tenang ya. Oke, baik. Saya jam 10 selalu makan, lalu makan sama-sama jam 4. Kalau saya masih di Surabaya, saya akan pulang ke rumah. Bertemu dengan anak-anak, karena mereka juga sudah pulang sekolah, pulang les, dan sebagainya, makan. Istri saya masakkan. Apa yang dimasak oleh istri saya, kita makan sama-sama. Kami membiasakan, kami di situ menyampaikan renungan, kami menyampaikan nasihat, begitu. Saya tanya anak-anak, tadi gimana ulangan? Ya toh? Tadi gimana di sekolah? Ada masalah apa? Ya toh, lihat tugasnya. Saya lihat. Dan kemudian saya persiapan, lalu berangkat lagi untuk pelayanan. Tukar baju, berangkat pelayanan. Nah, seperti itu. Kalau saya di Surabaya, menyempatkan, ya toh, waktu nonton televisi, anak-anak nonton televisi, coba ditemani, ya toh, coba mengerti apa sih yang sedang dipikirkan dengan apa yang dia tonton. Kita mengajak berkomunikasi, ya toh. Kalau perlu kita menjelaskan, ya toh. Anak-anak kita jujur saudara, hari ini pengetahuannya cuma game tok.
Anak-anak sekarang tanya ono bendera, tanya ono ibu kota, tanya ono pulau-pulau, gak ono sing hafal saudara ya. Apalagi tarian daerah, lagu-lagu daerah, wes gak ono sing hafal saudara. Anak sekarang loh. Makanya saya meluangkan waktu, saya nerangkan, oh ini di sini, oh ini di sini. Masa peristiwa Tolikara yang rame dibicarakan, anak saya di mobil lalu saya terima telepon, saudara, lalu ada teman membicarakan Tolikara. Lah kan saya kalau ditanyain tentang masalah politik, masalah seperti SARA ini kan saya pasti akan terbakar jiwa kebangsaan saya saudara ya. Apalagi jiwa kepahlawan itu terbakar saudara ya. Lalu anak saya mendengar nada saya agak tinggi tentang peristiwa Tolikara saudara ya. Karena saya tahu ini by design saudara ya. Ini bukan masalah masalah SARA biasa, ini by design saudara ya. Artinya memang didesain ya toh. Nah, saya kalau bicara itu tinggi kan, anak saya dengar, Papa tadi itu bicara Tolikara, itu apa sih itu Tolikara? Loh kamu nggak dengar tak? Enggak Pak, sibuk belajar apanya? Lihat Tolikara aja nggak ngerti saudara ya. Bahkan sampai kadang-kadang saya berpikir ini anak-anak ini perlu, makanya pada saat kesempatan, pada saat saya sedang makan bersama dengan mereka pergi, saya selalu menunjukkan, oh di sini, ini artinya ini. Semua jadi mengerti. Termasuk cara berkendara yang baik. Kita seringkali pergi ya, lalu kita mendengar ada seorang terlindas kontainer, terjadi kecelakaan. Lalu kalau kami perjalanan ke tol, dilewat di tol lalu lihat kecelakaan beruntun. Saya selalu memberikan pengajaran di situ. Kenapa mereka itu kecelakaan? Yang pertama, mungkin mereka menggunakan HP. Gitu. Tuh kok bisa Pak orang menggunakan HP? Kan pasti dia menguasai HP-nya, betul. Tapi ketika nyetir itu konsentrasi harus 90% itu di depan, bukan 100% loh. 90%. Yang 10% apa? Untuk diri sendiri. Itu teori mengemudi. Ini sebentar ya, ini dari Ditlantas ya mengajarkan ini ya. Saya ajarkan semuanya saudara ya. Jadi kenapa kecelakaan? Karena mungkin merasa begini ya, melihat ke depan. Tapi konsentrasinya 70% ke tulisan. Akhirnya kaget direm, dia lupa mobilnya Matic, mungkin baru pertama kali pakai Matic. Dan saya menceritakan beberapa kemungkinan. Lalu ada saya, Papa ini kok pinter ya ngarang cerita. Lu bukan ngarang cerita, itu teori kemungkinan yang bisa terjadi, bukan ngarang cerita, ngawur aja. Bukan ngarang, itu teori. Nah toh, saya terus ajarkan toh, coba waktu saya naik motor, toh, saya gonceng dia. Kenapa orang itu bisa jatuh? Yang pertama, cara pegang stang motornya salah. Anak sekarang itu pegang stang motor itu tidak seperti seorang yang benar-benar mengendarai sebuah sepeda motor. Tangannya begini saudara, tidak memegang setirnya. Jempolnya itu untuk ngunci sebenarnya. Ya, kalau ini misalnya batang setir, ini pegang begini. Anak sekarang kan begini. Makanya kalau jatuh, tangannya luput. Akhirnya ini yang saya temukan. Atau pakai headset sehingga waktu dibel atau diingatkan, semua kejadian itu selalu seperti itu. Kalau enggak pakai headset atau pegangnya salah atau rating kiri belok kanan, nah kan salah itu. Itu pengendara wanita pakai motor Matic gitu, biasanya begitu ya. Saya kalau lihat dari jauh, iki jane wong arepe nanti tak jarno ae saudara. Tak ikuti atau terus ternyata mandek dia saudara, padahal ngereteng ke kiri saudara, mandek, moro-moro mandek begitu. Nah ini sering kali kejadian. Nah sekali lagi, itu yang saya terus ajarkan kepada anak saudara, itu tidak salah. Terus ajarkan, saya juga mengajarkannya. Kenapa? Karena waktu itu terbatas. Kalau sampai kita orang tua tidak menggunakan waktu itu dengan baik untuk keluarga kita, saudara akan menyesal nanti. Karena waktu itu sangat terbatas, kita nggak akan lagi bisa mengajaknya makan lagi bersama-sama. Kita nggak akan lagi bisa mengajaknya berbicara enak seperti dulu. Kita tidak akan lagi mendengar canda tawanya. Kita tidak akan lagi bisa memeluknya, karena waktu itu terbatas. Kenapa terbatas? Karena mereka akan menjadi tua dan meninggal. Karena anak-anak kita, keluarga kita, mereka akan menikah dan memilih tinggal dengan pasangannya. Karena anak-anak kita ini akan apa? Anak akan keluar rumah karena studinya.
Dan anak-anak kita bisa mendadak sakit lalu meninggal. Lalu kita akan menyesali, aku belum sempat bicara dengan dia. Aku belum sempat menasehati dia. Saya menyesal, saya punya waktu banyak tapi saya tidak memberikannya buat anak-anak. Saya temukan ini pada penyesalan-penyesalan pada hati orang tua. Pada hidup orang tua yang ketika mendapati anaknya tidak berhasil. Ketika mendapati anaknya gagal. Ketika mendapati anaknya tidak seperti yang mereka harapkan. Waktu itu terbatas. Ingat, di mana keluarga dibentuk oleh Tuhan, di sana Tuhan ingin mencurahkan kasih-Nya. Berikan waktu itu buat keluarga saudara. Orang tua, berikan waktumu buat anak. Anak, berikan waktumu buat orang tua. Saya menyadari saudara, waktu itu bagi saya begitu penting. Ketika saya dalam 1 bulan kemarin, 2 sahabat baik saya meninggal karena sakit yang pertama, yang satu usianya 45 tahun, itu teman singar. Lalu yang kedua, dia adalah teman, yang terakhir itu Pak Tommy LS. Ya, seorang worship leader juga, dia seorang businessman. Saya masih ingat betul saudara, terakhir saya ketemu itu hari Sabtu. Saya lihat wajahnya pucat Sabtu, Seninnya dia meninggal. Sabtu dia begitu pucat, ketemu di tempat pelayanan, dia habis pelayan di satu tempat, biasanya dia habis itu makan di tempat itu. Saya juga kalau siang itu habis pelayan di sana pasti ketemunya di situ. Jadi tempat mangkalnya para pembicara biasanya di situ. Saya pengen tahu, nanti tanya sama saya saudara ya. Lalu kami ngobrol di situ, kami ketemu, Pak Tommy, saya bilang begitu. Kok kelihatan pucat Pak? Saya bilang, kok Tommy kok pucat? Ya biasalah capek begitu. Ya kok Tommy coba cek lo kesehatan lo. Ini kayaknya nggak biasa begitu loh, ya. Biarin lah, umur itu di tangan Tuhan. Dia cuma ngomong itu kalimat terakhir. Lalu kita pesan makan, kita ngobrol, ya toh, ngobrol yang lain, ngobrol tentang pelayanan, juga ngobrol tentang dia punya bisnis begitu. Senin jam 5 saya pulang dari Prigen, saudara. Ketika saya pulang, saya mendengar di SS memang itu sudah ramai dibicarakan, ada sebuah mobil yang tiba-tiba berhenti di Kembang Jepun di tengah kemacetan. Ternyata ditemukan ada seorang pria yang terkena serangan jantung. Itu belum disebutkan siapa namanya, belum, itu masih rame itu ya plat nomornya. Saya nggak hafal plat nomornya dia pakai pickup waktu itu, pickup Luxio, pickup Grand Max. Setelah jam 5 saya kaget. Saya itu nggak pernah tahu nama panjangnya dia, ya, Tommy Luminto Siat. Tommy, saya pikir siapa ya? Lalu saya mencoba tanya sama temen, Pak Tommy itu, Tommy LS itu, LS-nya itu apa nah? Luminto Siat, begitu toh. Lalu saya berhenti itu di tol, berhenti, saya mikir cuma berhenti. Saya mencoba mencari teleponnya dia, lupa, datanya kan hilang di sini saudara ya, kan enggak ada. Waduh, di mana ya? Saya coba cari pin BB-nya juga nggak ada. Saya telepon teman saya, kebetulan itu teman deket juga. Dia bilang, Pak saya nggak dengar Pak, coba nanti kalau saya dengar. Lu nggak, coba kamu cek di rumah sakit ini. Akhirnya dicek, jam 7 malam saya dapat kabar. Saya lemes, saya teringat betul dengan orang ini, Pak Tommy ini. Dia adalah seorang pengusaha yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Ya, kenapa? Waktu kami baru menikah, ya, saya harus diundang pelayan ke banyak kota di Surabaya. Dia pokoknya di Surabaya, Jawa Timur inilah saudara. Mobil saya masih ingat waktu itu saya pasti pakai Zebra tahun 85. Yang saya pernah ceritakan, gak ono AC-nya tapi adem saudara ya. Karena ngarepe keropos, jadi anginnya lewat ngarep saudara. Loh gak ono AC-nya tapi adem saudara ya. Saya seneng kalau pakai mobil ini saudara ya. Cuma mobil ini tidak layak keluar kota saudara ya. Nah Pak Tommy ini yang kebetulan pada waktu itu dia baru bertobat. Lalu dia belajar jadi WL saudara. Lalu dia tanya kepada saya, Pak Filipus maukah Bapak mengajari saya? Saya ini petobat baru Pak, saya pengen jadi WL Pak. Saya sini daripada saya hidup saya habiskan. Memang dia dulunya waktu belum bertobat ke karaoke ceritanya begitu. Lalu setelah bertobat dia pengen menyalurkan bakat nyanyinya ini saudara ya. Cuman waktu itu belum ada Indonesian Idol saudara ya. Jadi dia masuk ke Bethany Idol begitu dan lewat pendaftaran lalu saya bimbing dia saudara. Dari perkenalan itu dia tahu kesibukan saya dalam pelayanan. Lalu dia berkata begini, Pak, aku punya mobil, Pak Filipus bisa pakai. Lalu dia arahkan saya ke gudangnya dia punya mobil Espas, saya masih ingat. Espas itu warna ungu, waktu itu zaman itu Espas warna ungu paling banyak disukai, sudah yang metalik, ungu metalik.
lalu itu dipinjemkan saya, saudara. Saya masih ingat dia yang bawa ke tempat pencucian, lalu diantar ke rumah saya. Saya masih ingat, sampai anak saya Geri lahir itu, saya dipinjemi setahun, saudara. Sampai akhirnya Pak Alek kasih saya Cherry dan seterusnya, sampai kami diberkati seperti ini. Ya, saya waktu ketemu dengan dia dalam pelayanan yang lain, yang saya ingat itu begini, kebaikan dia ini kepada saya setahun. Hanya gara-gara saya mengajari dia WL selama 3 bulan, saudara. Dia minjemi saya setahun. Dan ketika dia dipanggil Tuhan dan saya datang ke sana, saya cuma di peti mati saya tersenyum begini. Sudah selesai. Saudara, waktu. Dan dalam pembicaraan itu saya menemukan bagaimana Pak Tommy justru di hari-hari terakhir dia punya banyak waktu. Itu sebabnya keluarga merasa sangat kehilangan. Karena apa? Karena kenapa di saat dia punya waktu, di saat itulah Tuhan memanggil. Hari ini keluarga saudara masih utuh, saudara punya banyak waktu, berikan waktumu yang terbaik untuk mereka. Karena di sana engkau bisa meng-coach, lalu engkau bisa mementoring mereka, untuk mereka menjadi pribadi-pribadi seperti yang diinginkan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Baik, pertanyaan saya, ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri poin yang pertama tentang waktu. Pertanyaan saya untuk setiap saudara di ruangan ini, yang pertama, kapan terakhir saudara mengajak makan keluargamu bersama-sama? Halo, Bung Guan, sahabat saya, kapan terakhir mengajak makan keluargamu bersama-sama? Oh, sudah terlalu sering? Sering Pak ya? Jawabannya kok gak jelas, sering apa enggak Pak ya? Oke, puji Tuhan. Saya nggak tanya Pak Oliver, dia baru dari Eropa, saudara ya. Padahal saya udah BB dia, saya titip salju sak bungkus, gak dikewono saudara ya. Nemen saudara ya. Tidak bercanda saya. Ya Pak, kapan terakhir makan sama Pak? Ada anak nggak Pak? Ada. Kapan terakhir makan sama-sama? Bukan masalah tempatnya, makan di sini enggak. Nanti saya tunjukkan tempat makan yang paling enak, tenang aja habis ini ya. Kapan terakhir makan dengan anak? Oh kemarin malam, wah luar biasa. Ada loh keluarga yang ditanya, Pak, jangan cepet-cepet bertanyanya Pak, lo ketoknya suwe gitu ya. Kapan terakhir? Ada yang sudah lama tidak mengajak makan keluarganya, makan sama dengan, kalau kau punya orang tua, kapan terakhir makan bersama dengan orang tua saudara? Ini penting loh saudara. Kapan terakhir engkau melakukan doa bersama-sama? Halo? Kapan terakhir berdoa bersama-sama? Suami, istri, anak-anak punya mezbah doa. Ini penting. Kapan terakhir kalian liburan bersama-sama? Pak Oliver barusan kemarin sama-sama ya. Kapan terakhir kalian nonton TV atau melihat film bersama-sama? Wah, ini momen-momen yang luar biasa. Saya melakukan ini karena begini, karena saya mendapati 2 sahabat saya usia 40-an sudah dipanggil Tuhan. Aku wedi saudara ya. Loh, semua orang pasti takut saudara ya. Ya, karena apa? Karena saya punya mimpi, saya berharap saya masih bisa melihat anak-anak. Itu sebabnya saya menjaga fisik saya menjaga dan saya meluangkan banyak waktu buat mereka. Saya nemeni anak saya, gitu. Saya mencoba untuk mengikuti kesibukan kegiatan anak saya. Kebetulan anak saya yang nomor 1 ini lagi sibuk-sibuknya, dia demen yang namanya buat acara KKR buat anak-anak muda. Oh, hatinya buat anak muda itu saya sangat salut saudara. Masih kelas 1 SMA, hari ini baru kelas 1. Tetapi untuk sebuah acara besar itu dia memikirkan, dia sampai begini, Pak, ayo Papa urun ini, acara ini Pak. Gitu. Lalu mendiskusikannya, Pak ini caranya dibikin apa Pak? Saya mesti ketemu siapa? Wah, saya senang. Bahkan saya mengikuti kegiatan dia, saya mengantar dia, saya menemani dia, menemui hamba-hamba Tuhan. Bahkan begini, Pak untuk acara ini saya harus ketemu dengan pendeta tapi di Jakarta Pak. Udah berangkat sendiri, bawa suratnya Papa. Nanti kamu akan ngobrol di sana, nanti akan diarahkan, kamu akan diajari begini-begini. Saya kontak dulu sebelumnya dengan dia, lalu dia menyambut dengan stafnya dan luar biasa. Masih kelas 1 SMA. Saya menemani, saya berusaha meluangkan waktu, sehingga apa? Anak-anak saya hari ini, kalau dulu pernah, papanya ada, enggak masalah. Tapi hari ini, kalau dia pulang sekolah, dia enggak dengar suara saya, atau enggak lihat saya, ya, saya suka pergi tidak dengan mobil, selalu dijemput, saudara. Selalu tanya begini, Papa di mana? Yang pertama ditanya kepada istri saya begini, Ma, Papa di mana? Begitu dia kelihatan papanya ada di situ ya, Shalom Pak, dia masuk kamar saudara ya. Pokoknya wis ketemu papanya seneng dia saudara ya.
Artinya apa? Kalau dulu kehadiran saya, karena saya tidak punya waktu, mereka tidak begitu penting. Tapi hari ini karena saya banyak meluangkan waktu buat mereka, kalau saya tidak kelihatan, mereka begitu sedih. Saya baru pergi ke bukit doa kita, saudara. Baru berangkat, dia BB sini. Pak, kapan pulang? Loh, ini masih di tol, belum acara doa. Kok sudah belum? Iya Pak, jangan lama-lama Pak ya, jangan malam-malam Pak ya. Selalu begitu. Karena apa? Karena punya waktu. Sekali lagi, luangkan waktu. Waktu buat keluarga. Time in the family. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa menjadikan keluarga ini seperti yang diinginkan Tuhan? Lalu ada di dalamnya ada berkat, pertolongan, kasih, anugerah, janji, dan kuasa. Yang kedua adalah, saya menulisnya begini di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-17, dikatakan begini, firman dalam keluarga, faith in the family. Kenapa keluarga kita tidak menjadi keluarga seperti yang Tuhan harapkan? Karena tidak didasarkan pada firman. Bukankah tadi dikatakan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15 dan 17, bahwa usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Keluarga harus mengerti kehendak Allah, artinya apa? Dalam keluarga itu harus ada firman. Firman harus menjadi landasan dalam keluarga. Faith in the family. Kalau firman itu menjadi landasan dalam keluarga, saya percaya suami diatur oleh firman, istri diatur oleh firman, anak-anak diatur oleh firman. Kalau istri berfungsi sebagaimana dia istri seperti yang ada pada firman, lalu suami berfungsi seperti yang ada dalam firman, anak-anak berfungsi seperti yang ada dalam firman, oh saya percaya keluarga kita akan menjadi keluarga seperti yang diharapkan Tuhan dalam konsep awal. Mari kita buka di dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan 25. Ada 3 landasan hubungan di dalam keluarga. Ya, firman memang menjadi landasannya, dasarnya, dasar hubungan dalam keluarga. Ya, tetapi ada 3 landasan hubungan yang ditulis dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 25. Yang pertama adalah istri harus tunduk pada suami. Ada yang bertanya, Pak, tunduknya sampai seperti apa Pak? Suami saya itu kasar. Ya, pasangan saya itu kasar Pak, masa saya harus tunduk terus Pak, harus ngalah terus Pak. Masa saya disuruh masuk sumur harus masuk Pak? Bukan begitu saudara. Tunduk itu dalam arti begini, itu pilihan saudara. Kan bukan pilihan saya, bukan pilihan pendeta saudara ya. Itu pilihan. Jadi kalau saudara sudah mau memilih dia sebagai pasanganmu, padahal sudah diingatkan sebelumnya. Kalau ada pasangan-pasangan yang mau menikah di gereja kami, setelah dia ketemu dengan departemen pastoral, lalu biasanya ketemu dengan saya yang terakhir. Ya toh, misalnya ditentukan tanggal sekian dia menikah, itu pasti ada ketemuan dengan saya yang terakhir. Selalu pertanyaan saya begini, kalian masih punya kesempatan untuk mundur? Kaget begitu pertanyaan saya. Pak Gembala ini kok malah menyuruh kita mundur dulu? Jangan salah, pertanyaan saya, kalian masih punya kesempatan untuk mundur. Karena begitu kalian melangkah nanti pada tanggal di mana saya memberkati kalian, kalian sudah tidak bisa lagi mundur. Karena yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maksudnya Pak Gembala apa? Apakah kamu, saya sebut wanita itu, siap untuk tunduk kepada suamimu? Kamu sudah tahu model calon suamimu ini, udah tahu belum? Oh dia baik Pak. Oh ya baik. Kamu kan belum pernah tahu kalau dia tidur ngorok. Hah? Ngorok? Masa? Terus sudah ditanya, kamu ngorok ya kalau tidur ya? Akhirnya terjadi pertengkaran. Saya bukan seneng, enggak. Biarin mereka ada riak-riak kecil supaya mereka terbuka begitu. Kamu tahu nggak kalau pasanganmu ini, saya ngomong lagi, kira-kira kalau nanti kamu dapati pasanganmu ini ngentutan, piye? Udah Pak, selama ini kami 7 tahun pacaran enggak pernah ngentut. Iya, sembunyi-sembunyi. Kamu kan enggak tahu kalau dia izin ke toilet itu ngentut biasanya begitu kan. Dia ketawa saudara. Saya selalu memberikan sebuah pandangan-pandangan. Bagi saya ini penting karena ini bisa menimbulkan konflik loh saudara. Ada saya ketemu pasangan gara-gara apa? Enggak bisa tidur. Setelah menikah seminggu enggak bisa tidur. Kantong matanya hitam kabeh. Loh kenapa enggak bisa tidur? Pokoknya cerai mi. Loh cerai apa? Aduh Mi, Anto itu ternyata nek tidur ngentutan. Wes ngentutan ngorok, aku gak iso turu. Nah toh, ini problem.
Harus dibicarakan di awal. Kadang-kadang konseling kan nggak bicarakan begini kan? Nggak membicarakan bagaimana keuangan. Ada di konseling diajari tentang keuangan? Siapa yang konseling di gereja TOC terus diajari tentang mengatur keuangan? Nggak ada kan? Cuma di gereja kami, saudara, karena kami berbeda, saudara ya. Yang belum menikah silakan daftar. Sorry Pak, sorry Pak Sam. Saudara, kami ajarkan bagaimana prinsip berkomunikasi. Seorang istri tunduk kepada suami. Dalam segala hal. Dalam segala hal, bukan dalam hal-hal tertentu, tidak ada perkecualian. Kalau saya ngajarkan Alkitab, ya seperti itu yang dikatakan Alkitab, ya itu yang harus kita kerjakan. Lalu yang kedua, konsep landasan hubungan keluarga, yang kedua adalah suami harus mengasihi istri. Kenapa saya katakan suami harus mengasihi istri? Saya ajarkan kenapa suami harus mengasihi istri. Jangan kalau mungkin waktu kamu kenal dia, oh dia cantik. Satu saat istrimu tidak cantik, saya ngomong begitu. Oh masa Pak Filipus? Iya, karena manusia itu bisa tua. Loh, kita harus bisa melihat kenyataan loh. Kalau ada wanita pria-pria selingkuh hari itu berarti tidak berani melihat kenyataan. Kalau ada wanita, ada pria-pria hari ini menyakiti pasangannya yang dinikahi pada waktu masa mudanya, itu berarti pria bukan gentleman. Gentleman? Ngerti maksud saya saudara ya? Gentle itu lembut saudara ya. Jadi saya mau katakan kalau ada pria-pria di tengah-tengah pernikahan lalu dia ingin memutuskan hubungan dengan pasangannya karena dilihatnya istrinya nggak cantik lagi. Saya kudu ngamuk waktu baca sebuah artikel. Ada seorang suami minta denda kepada istrinya 200 juta. Baru menikah kemarin, paginya minta denda, minta suruh bayar ganti rugi di pengadilan. Itu diperkarakan saudara. 200 gara-gara apa saudara? Waktu menikah wayu, setelah menikah luntur kabeh. Kaget saudara ya. Jadi kagetnya itu membuat dia minta denda kepada istrinya saudara ya. Karena apa? Mungkin alisnya yang waktu asli dikerok buatan dikelentek pisan, jadi waktu dia itu lu kok gak ono alisnya koyo toyol, kaget dia saudara ya. Mungkin seperti itu saya bisa bayangkan. Waktu saya baca artikel itu saya baca ke istri saya, dia ketawa. Saya bilang gini, untung gak tak kerik ya, si asli begitu. Coba dikerikkan koyo toyol begitu saudara. Nah saudara, jadi suami harus mengasihi istri. Saya katakan istrimu bisa gemuk nanti, nggak kurus seperti ini. Istrimu bisa berubah nanti setelah melahirkan anak. Ini kenyataan, apakah kamu masih mau mengasihi dia? Dia berkatakan, siap Pak. Kalau kamu siap, kamu harus menghafalkan janji nikah. Nah ini sayangnya begini ya, pemberkatan nikah hari ini janji nikah itu cuman apa ya, dibaca pakai kertas ya, dibaca aja. Siapa di sini yang pemberkatan nikahnya menghafalkan janji nikah? Pernikahanmu akan lebih langgeng. Karena apa sekarang ini? Ucapkan janji nikah. Apakah kamu bersedia menerima ini menjadi pasangan? Siap, bersedia. Kalau bersedia, bacakan. Lalu dia ambil kertas. Saya, nama, bersedia menerima. Jadi moco saudara ya. Habis moco, lali saudara. Tapi kalau menghafal itu akan terukir di kepala dan hatimu. Ya. Kasih tepuk tangan. Survei membuktikan saudara ya. Pasangan-pasangan yang bermasalah di tengah-tengah pernikahannya, saya selalu tanya yang pertama, dulu ucapin janji nikah, diucapkan pendeta menirukan, atau membaca, atau menghafal. Pak, saya dulu itu kayaknya Pak, seingat saya pendetanya, saya disuruh ngikuti, pancet makanya, tukaran. Sekarang hafalkan, ucapkan lagi di depan Pak suamimu. Gitu. Kalau diucapkan pasti ngerti, kalau dihafalkan pasti ngerti. Nah kenapa suami harus mengasihi istri? Kenapa istri harus tunduk pada suami? Ini hukum. Karena dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7, salah satu kunci keberhasilan seorang suami dalam pernikahannya sehingga pekerjaannya diberkati adalah ketika suami itu hidup bijaksana dan mengasihi istrinya. Kayak gak percaya, wacan temenan saudara ya. Lihat ya, ayo sama-sama, suami saja dibaca. Di sini kalau ada suami-suami yang mungkin pekerjaannya kok naik turun ya Pak ya, seperti terimbas dolar begitu ya. Ya. 1 Petrus 3 ayat 7. Bener kan prediksi saya kan? Dolar tembus 16.000. Lihat. Ya toh. Sudah banyak yang bertaruh. Pak, nek gak tembus Fortunermu tak peken.
Wis tak dol kok. Ya toh. Oke. Sorry. Ya, 1 Petrus 3 ayat 7. Ya benar 16, ya $16. Demikian juga kamu hai suami-suami. Suami ya 2, 3. Demikian juga suami ya 2, 3. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Saya selalu mengatakan kepada suami dalam konseling, calon suami, ingat loh, istrimu itu yang kau pilih itu seperti benda keramat. Ya, seperti benda keramat. Suami-suami yang punya istri, di sini suami yang punya istri angkat tangan. Dibawa enggak istrinya hari ini? Istrinya dibawa, mana istrimu? Itu sampingnya ya. Istrinya ada. Mana yang bawa? Yang bawa istrinya. Oke, baik. Istrimu itu benda keramat. Kalau engkau sayang sejak engkau memilikinya, engkau diberkati. Tapi nek kon tutui, rezekimu hilang. Loh, benar loh ini loh ayatnya, Saudara. Makanya kenapa suami-suami nggak perlu kok pergi ke Gunung Kawi cari pesugihan. Cukup ambungono bojomu. Sayang ngono sampai dia puas bahagia. Nah, lo ketawa. Lo serius lo. Ini ada yang belum menikah kayaknya ini ya. Sensor ya. Tit begitu ya. Next time saya akan sampaikan ini. Serius, kuncinya itu begini. Suami-suami, kalau engkau bisa buat istrimu puas bahagia. Puas itu bukan berarti harus punya mobil, punya rumah, enggak. Kalau itu bisa tercapai, hidup istrimu itu selama menikah denganmu, dia bahagia, dia senang, dia bangga denganmu. Dengar baik-baik. Tidak harus punya apartemen 4, enggak harus. Kalau punya ya lebih syukur, begitu ya. Ya toh. Lihat, saudara sebagai suami tidak akan pernah kehilangan rezeki. Tapi kalau suami-suami mulai, ya ini, mulai nutui pelan-pelan, gunduli istrinya, njiwiti, nyuduk-nyuduk, lihat, rezekiku turun. Ini bukan karena dolar, enggak. Dolar boleh mau naik seberapapun. Tapi kalau engkau suami-suami sayang sama istri, berkatmu tidak akan pernah hilang. Amin, ini gak mantep, saudara ya. Kayak korban KB gitu, saudara ya. Oke, kembali ke firman ya. Loh, ini saya sudah ajarkan loh ya. Yang ketiga, landasan hubungan dalam keluarga, anak-anak harus menghormati orang tua. Baik, saya lanjut. Wow, sudah habis ini ya khotbah saya. Satu lagi, ya saya akan segera selesai, saudara ya. Baik, catat saja. Kolose 3 ayat 18 sampai 25. Ya, kalau tadi Kolose 3 ayat 18-25, sekarang juga Kolose 3 ayat 18-25, tetapi sekarang ayat 22 sampai 24. Di sana diajarkan yaitu 3 prinsip hubungan. Kalau tadi 3 landasan hubungan, sekarang di dalam ayat yang ke-22 sampai 24-25-nya itu adalah prinsip hubungannya. Karena ini ada khotbahnya tersendiri di Hope 3 sama Hope 4, saudara ya. Hope Family 3 dan 4. Dikatakan begini, setiap anggota keluarga berpusat pada Kristus, ya di ayat 22. Lalu di Kolose 3 ayat 23-nya, setiap anggota keluarga melakukan seperti kepada Tuhan. Lalu ayat 24-nya, setiap keluarga memberi bukan menuntut. Ini ada penjelasannya. Dan kenapa saya katakan anggota keluarga harus berpusat pada Kristus, istri, anak-anak, suami berpusat pada Kristus. Saudara akan menjadi sebuah hubungan yang benar-benar itu bertanggung jawabnya. Jadi kalau aku jadi suami, aku nggak bertanggung jawab hanya kepada istriku, tapi tanggung jawabku ini kepada Tuhan. Engkau sebagai istri, tidak cuma bertanggung jawab sebagai istri kepada suami dan kepada anak sebagai ibu, tapi engkau bertanggung jawab pada Tuhan. Kalau ini yang terjadi, Tuhan itu akan menjadi pusatnya, keluargamu akan dikendalikan dengan baik. Ya. Akan menjadi suami yang takut akan Tuhan, istri yang takut akan Tuhan, dan anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Sehingga di ayat yang 23-nya, semua yang kita lakukan, tugas kita sebagai anggota dalam sebuah keluarga, kita akan melakukannya seperti Tuhan. Jadi suami bekerja tidak menggerutu, ya toh. Istri melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, tidak menggerutu, anak-anak demikian.
Lalu yang terjadi ayat 24-nya, di Kolose 3 ayat 24-nya, maka keluarga itu akan bukan menjadi keluarga yang suka bersungut-sungut, tetapi menjadi keluarga yang bersyukur karena yang dia lakukan adalah semuanya memberi, bukan menuntut. Ya, saya banyak belajar tentang apa yang saya tulis ini, saudara. Dan itulah yang membuat apa yang kami alami, blessing demi blessing itu benar-benar kami nggak bisa bayangkan, saudara ya. Kalau kami harus bisa menikmati, memiliki sebuah villa doa seluas 1.500 meter persegi dengan harga yang nggak masuk akal, saudara. Harganya 3M di Vina Golf. Ditawarkan 3M, saya bilang nggak punya duit. Tapi kalau mau, harga sesuai dengan petunjuk Tuhan Yesus. Waduh ya, petunjuk Tuhan Yesus, begitu ya. Lalu 2 hari kita ketemu lagi, ini nggak pakai makelar, langsung saudara pemiliknya, saudara ya. Berapa yang kau tulis di kertasmu dan yang kutulis, kalau sama, itu berarti harga dari Tuhan. Aku dari radio duit ya saudara ya, lagi bangun gereja saudara. Cuma itu saja langkahnya, berdoa 2 hari. Kebetulan lagi menyampaikan dan lagi mendalami waktu itu materi, your mind is your life, saudara ya. Mulai tak pikirkan, pikirannya dia tak kunci, klek, satu harga, saudara ya. Saya nggak perlu memberikan gambar angka supaya dia nanti terpengaruh ketika saya, enggak, seperti Deddy Corbuzier kalau mempengaruhi orang kan, dia akan membuat beberapa gerakan, lalu beberapa tunjuk sehingga orang-orang itu secara tidak langsung diarahkan dalam alam bawah sadar mereka. Saya nggak pakai alam bawah sadar, jadi benar-benar your mind is your life, jadi kekuatan pikiran. Serius saudara ya, begitu dia ketemu dengan saya ajak ngobrol supaya dia melihat apa angka di dalam mata saya, saudara. Nggak. Ngobrol saja, lalu begini, amplopnya sudah? Baik, silakan ditulis. Saya juga tulis, dalam nama Yesus. Begitu saya sodorkan, saya suruh dia buka, saya begini, saya nggak usah buka punya kamu, buka punya saya, kalau sama kamu bilang oke, begitu ya. Dia buka gitu. Loh, Pak Filipus kok bisa sama ya? Kok saya bisa nulis seperti yang Pak Filipus tulis? Bayangkan, dari 3M, saya cuma bayar 1/3 saja. Berikan tepuk tangan. Nggak punya duit. Alphardnya dilepas. Haleluya. Sampai status saya beberapa waktu yang lalu, sekalipun kambing domba dalam tanda petik keluar dari garasi, aku tetap beria-ria, saudara ya. Sampai pada harinya masih kurang, Inovai metu pisan, ditulis lagi, hari ini anjing keluar dari garasi, saudara ya. Sing cilik metu, saudara ya. Masih belum lunas, tulis lagi, kerbau keluar dari goro, Fortuner melok lungo, saudara ya. Lunas. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Santai. Hari ini harus naik Gojek, enggak apa-apa saudara ya, kan lagi zamannya Gojek, yang Gojek sendiri ya. Tapi saya percaya saudara, itu cuman waktu yang sangat singkat. Saya katakan kepada anak-anak, ini waktunya menabur, karena punya kesempatan, punya villa doa, punya bukit doa itu enggak gampang ya. Jadi ini juga hasil daripada doa. Tapi next saya akan cerita tentang Tuhan punya tujuan apa dengan bukit doa ini ya. Ada sebuah plan Tuhan yang sangat besar. Saya ingin melibatkan semua gereja ya, semua gereja yang punya hati buat Indonesia. Kita akan buat proyek besar. Nanti Pak Oliver saya akan undang nanti dalam presentasi tentang proyek ini ya. Saya tidak berkata begini, Pak harus nyumbang saya, enggak. Paling tidak urun doa, lalu kirim orang untuk kita sama-sama bisa latih. Ya, proyek saya adalah Youth Star Camp nasional ya. Jadi sasaran saya ini adalah menyelamatkan generasi, tapi dari gereja-gereja dari kelompok yang menengah ke bawah. Saudara perhatikan, mereka yang dilatih hari-hari ini, mereka yang punya uang loh. Coba lihat camp-camp besar, camp-camp nasional untuk memenangkan Indonesia, yang hadir itu mereka itu dari anak-anak muda, golongan gereja-gereja besar. Saya nggak melarang, tapi yang bergerak nggak ada. Sampai kemarin kami sudah mendiskusikannya. Kenapa acara besar seperti ini? Saya nggak sebut acara besar yang barusan kemarin terjadi di Surabaya, anak-anak muda. Kenapa nggak turun? Kami nggak punya orang, Pak.
Wah berarti salah. Anda cuma ingin besar saja tapi nggak ingin bagaimana menduplikasi mereka sehingga mereka bergerak di kalangan bawah. Itu sebabnya gerakan kami nanti ini bukan ke atas tapi sasaran kita ke bawah. Anak-anak muda Kristen yang dari golongan menengah ke bawah itu kan mereka perlu dilatih. Tapi kadang-kadang kan terbatas pada dana karena mereka tidak bisa ikut retreat. Nah itu yang akan kami kumpulkan, baik secara regional maupun nasional. Dan proyek ini benar-benar free, saudara, untuk mereka. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Itu sebabnya villa itu hari ini direnovasi sedemikian rupa sehingga menjadi tempat yang dimana anak-anak muda bisa kumpul di sana, lalu bisa bikin outbound, lalu mereka bisa bercocok tanam, mereka bisa dilatih, ya. Doakan karena ini belum selesai proyeknya, ya. Jadi kemungkinan kita akan launching daripada proyek ini sekitar bulan Oktober. Ya, itu sebabnya benar-benar ini energi sampai menghabiskan 15 kilo badan saya, saudara ya. Kan kebetulan daging lagi mahal, saudara ya. Yang ketiga, yang terakhir, saya akan selesai. Hope of Family 1 ini bicara tentang the original concept, tentang family, original konsep Tuhan. Yang pertama tadi, keluarga harus punya waktu. Firman harus menjadi landasan dalam keluarga. Yang ketiga ini, God in the family. Dikatakan dalam Efesus pasal 5 tadi pada ayat 18. Jangan engkau mabuk oleh anggur tapi hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Tuhan mau begini, keluarga-keluarga hari ini mengutamakan Tuhan. Makanya saya katakan God in the family. Di dalam keluarga harus ada Tuhan. Tuhan harus ada dalam keluarga saudara. Katakan amin. Saudara boleh punya banyak stasiun televisi, channel-channelnya boleh. Tapi Tuhan harus ada dalam keluarga saudara. Ini saya temukan keluarga Kristen hari ini, bahkan keluarga hamba-hamba Tuhan. Sudah tidak lagi ada Tuhan di dalam keluarga mereka. Wow, serius. Saya ngomong ini fakta loh saudara. Pendeta hari ini pada sibuk pelayanan. Lupa harus menghadirkan Tuhan dalam keluarga mereka. Saya pernah istri saya itu mencurigai saya. Saya bilang, saya nggak pernah, istri saya nggak securigai ini. Saya tanya, kamu habis konseling sama siapa? Rupanya dia konseling dengan ada orang konseling sama dia, jemaah dari luar kota, membicarakan tentang suaminya begini. Lalu dia doakan selesai, temennya nutup telepon, dia mikirkan saya. Oh Jojo, bojoku koyok ngini. Oh Jojo. Jadi saya pulang parkir mobil, dia langsung turun, tidak biasa seperti biasanya membikinkan saya teh, tapi langsung ngambil senter, mobil di senter saudara. Lu beneran ini? Saya kaget, Ma cari apa Ma? Enggak, cari barangku sing jatuh. Ya saya kan enggak curiga, tapi saya kok ada apa di sisi saya kok enggak seperti biasa. Lalu dia masuk kamar, rambut siapa ini? Mateng kon. Saya itu tidak pernah sampai hari ini loh, sejak saya punya mobil, kalau saya ketemu orang, apalagi dia perempuan, kalau berdua biasanya duduk di belakang, dua orang perempuan. Tapi kalau satu orang perempuan, saya tidak pernah memasukkan, apalagi duduk di kursi istri saya sebelah kiri, enggak pernah. Kalau dua orang masuk, kan berdua di belakang. Ini ditemukan di sini. Saya bilang, Ma, enggak ada. Enggak mungkin. Ini rambutnya bukan rambut saya. Stres. Mau cari pembuktian, mobil saya enggak ada CCTV. Saya ingat, oh tadi siang saya makan di nasi bebek di Wiyung. Saya makan bebek sekaligus sebelahnya itu Mitra Jaya 2. Saya pernah saksikan ini. Saya tidak tahu karena habis dicuci itu, kan saya makan di sebelah, dicuci kan. Habis dicuci itu di lapnya di dalam. Saya belum pernah masuk ke dalam. Saya cuma menghibur diri. Kemungkinan ini di tempat cuci. Tidak mungkin cuci mobil itu semua laki. Kamu jangan bohong. Ngomongin sampai jam luru. Nah aku jelas apa saudara. Jangan bohong. Stres aku saudara ya. Saya bilang begini. Lah saya juga enggak punya buktinya kalau saya nyuci mobil di situ. Karena habis cuci kan saya dapat nota bisa tak buang. Ngapain numpuk di mobil? Mana buktinya kalau kamu nyuci? Ya kamu tahu dewek kalau aku habis cuci mobil kan gak pernah ada buktinya. Gini aja wis. Daripada rame, gak rame kudu rame. Daripada rame besok pagi aja kita buktikan. Ya toh. Kalau memang yang ngelapi itu bukan perempuan, laki semua di dalamnya sana. Bolehlah. Kau tuduh saya apapun.
Aku juga gak ngerti sing nyuci, karena yang nerima saya itu, Pak, nyuci mobil, itu perempuan, tapi bukan dia yang masukkan mobil itu ke tempat cucian. Lalu begitu saya jam 8 wis buka, aku sing pertama kali masuk, loh Pak, cuci mobil lagi. Wah, haleluya. Oh, ngiling lah, langsung haleluya. Loh, bener, saya kemarin nyuci di sini, enggak, belum tentu. Dia kan bisa aja sok kenal, sok akrab. Oh iya, terserah. Udah. Wis sewengi gak turu iki saudara ya. Gak tahu, gak turus. Akhirnya singkat cerita, saya keluar. Mbak, saya mau nanya, kan nyucinya di sini, ngelapnya di dalam. Yang di dalam itu sing ngelapi laki atau perempuan? Oh, mbak semua. Wah, haleluya. Tuhan kau mendengar doaku. Ya memang gak berbuat saudara ya. Lalu dipanggil, ada apa toh Pak? Gini loh Mbak, istri saya kan di mobil. Gara-gara 2 lembar rambut, semalam saya nggak tidur. Loh kok iso Pak? Lah istriku curiga, dipikir aku lu ngambek wong wedok. Oh gitu. Bu minta maaf loh Bu, di sini yang ngelap itu mbak-mbak semua. Kalau udah percaya pergi yo, Mitra Jaya 2. Wiyung, saudara ya, wis tunggu. Ini kan promosi, temenan saudara ya. Nek gak kepingin oleh rambut ya runo saudara ya. Kepingin buktikan ada dapat rambut ke situ saudara ya. Nah, begitu masuk, Pak rambutnya kayak apa toh? Ini loh di wadah plastik. Oh, iki rambutnya Sri. Langsung ngerti kon. Rambut, lu bener rambutnya Sri. Langsung Sri, diceluk toh. Sri, kon wingi ngelapi mobil bapak. Iya, kon bagian ngelapi ini. Aku ngelapi sebelah kini. Terus kok rambutnya sok tiba? Iya. Lah pas tak buka, kan saya pakai Camry saudara ya. Terus itu kan Windsornya dibuka, terus kacanya gini dibuka kan nyala seperti BMW kan, seperti Alphard. Plek. Loh, kok nyala? Aku nyisir. Mateng kon. Terus saya bilang, sudah denger toh mah? DI nyisir, tutu aku sing nyisir loh ya. Saudara, selesai saya pulang, dia di mobil liatin saya. Papa marah ya? Enggak. Asli nih dek gitu. Wih, jamnya lewat, wis habis pulang saudara. Sorry ya Pak. Enggak, saya tahu kasih kamu konseling salah kemarin ya. Kamu pasti konseling salah. Konseling itu tidak boleh libatkan hati dan pikiran kamu. Libatkan rohmu. Amin. Itu sebabnya kita perlu Tuhan hadir di dalam keluarga kita. Kalau Tuhan hadir, saya percaya apapun situasi dan kondisi dalam keluarga kita, kita akan tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Saya tuh ayat yang terakhir, serius iki ayat terakhir saudara ya. Wis watu kabeh ngono ya. Ya, dikatakan begini. Dalam Amsal 22 ayat yang ke-6. Kenapa Tuhan harus hadir di dalam rumah tangga kita? Dikatakan begini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Karena pada masa tuanya tidak akan menyimpang pada jalan itu. Tambahkan satu ayat lagi, Amsal 29:17. Saya akan selesai khotbah. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi keluarga, kita ini punya tanggung jawab untuk menghadirkan Tuhan. Didik anakmu. Ada satu video di file saya itu, judulnya begini, bisa dilihat di YouTube. Children see, children do. Jadi anak itu melihat, mengerjakan apa yang dilihat. Kalau anak-anak hari ini perokok, saudara nggak usah jauh-jauh, pasti orang tuanya merokok. Percaya sama saya. Jadi jangan dikira bahwa lingkungan mempengaruhi, lingkungan itu kecil, tapi pengaruh yang terbesar itu dari saya bertemu dengan anak-anak yang mateni Aditya di ngagel saudara. Saya ketemu di Polsek saudara. Bayar untuk bisa ketemu dengan mereka karena saya ingin menggali kenapa mereka tanpa rasa, setelah saya baca di koran itu loh, mereka membunuh tanpa penyesalan. Enggak ada rasa penyesalan. Nah itu menarik saya datang ke sana, saya ngomong, saya pendeta, saya ingin menggali ada nilai apa yang terkandung dalam diri mereka, kok bisa mereka itu menganggap bahwa itu adalah hal yang wajar. Saya baca dari koran kan. Lalu saya ketemu, saya perkenalkan, saya pendeta bla bla bla, kalau saya ngobrol, maaf ya, sorry ya, saya tidak mengintegrasi, saya cuma ingin lihat kedalaman perasaan kalian. Saya dua pertanyaan waktu itu, apakah kalian menyesal? Dia ngomong ini, enggak. Kalian enggak menyesal membunuh? Enggak.
dia yang salah kok. Nabrak teman saya. Tuh, kan enggak nabrak, nyenggol. Iya, itu sama dengan nabrak. Ya wis, gak tak terus no. Engko nek tak terus malah aku sing ngamuk, Saudara. Enggak usah, Saudara. Aku juga manusia, Saudara. Lalu yang kedua, apa kalian itu tidak memikirkan, oh ini akan mempengaruhi keluargamu atau pasti ayahmu pasti malu, keluarga. Udah. Saya hidup dalam bahasa Surabayaan. Saya itu wis gak direken ambek wong tua. Orang tua itu enggak nganggep saya kok. Saya mau begini, mau begitu. Lu buktinya sampai hari ini mereka enggak datang untuk jenguk saya. Pakai bahasa Surabayaan. Saya ngerti. Mereka kehilangan pengaruh keluarga dalam pribadi mereka. Saya berharap seorang yang dipercaya keluarga punya anak-anak, buatlah pengaruh dalam keluargamu. Karena keluarga yang dibentuk Tuhan dalam keluarga saudara, keluarga yang dibangunkan dalam keluarga saudara, di dalamnya Tuhan ingin memberkati. Siap diberkati? Sediakan waktu untuk keluargamu, hadirkan Tuhan dalam keluargamu, dan dasarkan keluargamu pada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.